Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Sadaqallahul azim wa ballaga rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah maghrib, ya insyaallah semoga dengan keikhlasan kita yang menjadi sumber cahaya kehidupan kita, sehingga semua aktivitas yang kita lakukan akan bernilai dan bermakna ibadah, dan itulah termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena termasuk orang-orang yang memanfaatkan setiap detik waktu yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selalu dalam manfaat. Salawat dan salam senantiasa kita membiasakan diri memperbanyak berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kata para ulama mutasawwifin, para umat Rasulullah Muhammad SAW termasuk kita semua ini, setiap kali membaca selawat, maka setiap saat itu pula kita menghadirkan nilai-nilai keagungan dan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hati sanubari kita. Malah para ahli tariqah biasa mengulang-ulangi baca selawat itu sampai ribuan kali, sehingga setiap saat bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ada amalan-amalan yang sering diamalkan oleh para salafus saleh. Sebelum membaca salawat, kita ucapkan dulu kalimat Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah.
Ini juga sering kita baca ketika memasuki kota Madinah. Apatah lagi pada saat kita memasuki Masjid Nabawi. Jadi saat kita memasuki kota Madinah, ketika kita dari Jeddah atau dari Bandar Madinah, kita membaca kalimat itu, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Maka tiadalah orang yang mengucapkan kalimat itu bagi orang-orang yang beriman kecuali salamnya itu didengarkan, bahkan mendapatkan jawaban dari Rasulullah Muhammad SAW. Itulah termasuk makna Riyadhus Shalihin. Kenapa? Karena kata-kata riyadh itu adalah Riyadhus Shalihin itu bisa dimaknakan taman ya. Seperti kalau kita masuk di Masjid Nabawi ada namanya Raudhah ya, atau Raudatul Jannah, taman-taman surga. Teman-teman orang-orang soleh, termasuk diantaranya lah memperbanyak baca selawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kitab ini termasuk kitab masyhur yang sudah ya, kalau di Indonesia, di Asia Tenggara ini sampai di Mesir ya, termasuk kitab masyhur yang dikarang oleh Syekh Imam Nawawi. Karena itu supaya kita mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala melalui jeripaya ulama besar kita ini, kita membaca surat Al-Fatihah ala hazihi al-Fatihah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sebelum saya masuki pembahasan ini, pembahasan awal ya, tentang keikhlasan, ya. Saya ingin memberikan penjelasan sedikit secara sederhana. Kemarin malam Rabu kalau nggak salah ya, seorang ulama besar datang dari Turki, namanya Profesor Said Sobat, bersama seorang ulama ahli tarekat Muhammadiyah Sunnah Idrisiyah, Syekh Kamaluddin dari Kuala Lumpur, mengunjungi seorang ulama besar namanya Sayyid Al-Majid Al-Hayyi. Ternyata adalah orang Bugis ya. Setiap kali ingin menulis atau setiap kali membaca buku-buku gurunya atau kitab-kitab ulama sebelumnya, maka amalan-amalannya itu adalah membaca suratul Fatihah. Maknanya apa? Orang yang memuliakan hasil karya orang lain, atau orang yang senantiasa memuliakan orang lain, termasuk kita memuliakan kedua orang tua, memuliakan orang yang mempekerjakan kita, memuliakan orang-orang yang berjasa dalam hidup kita sehingga bisa kita peroleh nafkah, peroleh ilmu, peroleh kehidupan yang baik. Maka Allah datangkan malaikat untuk mendoakan orang-orang yang sering memuliakan dengan orang lain. Nah, inilah yang patut kita jadikan sebagai amalan-amalan dalam kehidupan sehari-hari kita. Memuliakan kedua orang tua,
memuliakan guru, memuliakan orang yang berjasa dalam hidup kita, memuliakan pimpinan, misalnya memuliakan bos, ya bos yang baik ya. Pasti Allah akan datangkan nilai-nilai kemuliaan dengan doa para malaikat Allah. Sehingga diri kita ini selalu berada pada posisi kebaikan, dan kita juga selalu pada nilai-nilai kemuliaan ya. Sehingga itulah selalu kita doakan, selalu kita awali dengan suratul Fatihah, atau paling tidak mendoakan kepada orang yang berbuat baik kepada kita, orang yang berjasa dalam hidup kita. Kalau orang tua ya pastinya kita membaca Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbauni shaghira. Di dalam hati manusia itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu beriktikad baik. Semua pekerjaan yang kita lakukan, semua aktivitas yang kita lakukan memang semestinya dan sepantasnya, sepatutnya disertai terus dengan niat yang tulus, niat yang baik, niat yang ikhlas ya. Kalau dalam ya, salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita hafal ini suratul Bayyinah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Ya, menurut makna kurang lebih maksud yang diharapkan untuk dipahami di sini, tidaklah Allah memerintahkan segala sesuatunya, apakah tentang makna rukun Islam disuruhnya kita sholat, diperintahkannya kita puasa, diperintahkannya kita berzakat, diperintahkannya kita menunaikan ibadah haji, dan semua hal yang sifatnya wa'amilus salihah, semua amal-amal kebajikan itu tidaklah diperintahkan kecuali semua kata-kata kalimat seperti ini adalah kalimat betul-betul mengingatkan, betul-betul menekankan. Jadi semua pekerjaan yang kita lakukan harus betul-betul dilandasi, diawali, disertai, dibarengi dengan ketulus ikhlasan. Termasuk diantaranya adalah perintah melaksanakan sholat. Perintah melaksanakan sholat. Kenapa Allah menekankan tentang pentingnya kesadaran nurani, kesadaran hati, kesadaran batin setiap insan, setiap manusia, setiap orang yang beriman melakukan, melaksanakan, merutinkan atau melanggengkan secara terus-menerus kebaikan itu dibarengi dengan keikhlasan, karena memang banyak tantangan, banyak rintangan, banyak cobaan, banyak penghalang, banyak hambatan dalam mengerjakan kebaikan itu.
Karena setan itu innahu lakum aduwwum mubin, pasti selalu mengganggu kita, pasti selalu menghalang-halangi kita, baik secara kasar maupun secara halus. Seakan-akan yang kita lakukan itu, ketika ada penghalang yang dilakukan oleh setan, sangat halus sekali. Ya. Misalnya saja, ketika ingin kita melaksanakan sholat subuh di subuh hari, ketika kita sudah mendengarkan tarhim atau di masjid sudah memandangkan selawat, ya kalau kita di sini ya selawatan dulu, tarhim dulu, baru azan. Mungkin awalnya kita dengar, hati nurani muncul berkata bahwa bangunlah untuk melaksanakan sholat yang diawali dengan bersih-bersih diri, atau mungkin mandi atau berwudu. Tapi sekejap itu, sepintas itu, secepat itu juga muncul alasan di dalam diri kita juga. Kada cinangkopi sebentar karena capek sekali kita di malam, jam 3 baru istirahat, atau jam 2 atau jam 12 baru istirahat, baru selawat, sebentar lagi baru paling ya, beralasan banyak di dalam diri kita. Mungkin hanya kita tanggang, Pak, kita lagi mendengarkan atau mengikuti alasan-alasan yang muncul dalam diri kita juga. Ada cinampot, terima salawat yolo. Akhirnya azan dikumandangkan. Ketika azan dikumandangkan, kita tidak tidur lagi. Berkata lagi nurani kita, azan sudah dikumandangkan, baiknya sudah ambil air wudhu. Tapi secepat itu juga muncul alasan. Nah, penting bang, koyanu bang lampe-lampe itu mana? Akhirnya kita tertidur. Disitulah memang pertarungan melawan antara bisikan hati dengan bisikan setan. Sehingga biasa kita ada di dalam kata-kata atau mutiara hikmah itu mengatakan, orang yang membiasakan dirinya pada kebaikan maka akan sulit ditembus dengan sesuatu hal keburukan. Dalam bahasa Portugisnya nenigi-nigi nenigi-nigi topak biasa le nari deceng warade naulai ritiwi lopak biasa rian majai. Nah, ini salah satu contohnya tadi. Dari semua perbuatan, dari semua aktivitas, dari semua perilaku, makanya dibutuhkan keikhlasan. Sehingga setiap orang itu, setiap umat Islam itu punya harkat dan martabat kelas tertentu. Ya, ini juga sering dibahas di tanwirnya. Termasuk banyak-banyak dikaji di dalam Syarhul Hikam Syekh Ibnu Athaillah. Kenapa dikelaskan manusia paling tidak ada tiga kelas, 3 harkat martabat. Pertama, orang awam, kaum awam yang mungkin hanya tetap melaksanakan
perintah sholat itu, ia juga puasa dan melakukan amal kebajikan yang lainnya, tapi hanya berlaku secara rutinitas. Misalnya sholat, ya sholat, tetapi belum sampai ada yang membekas di hatinya, di pikirannya, dengan di perilakunya. Hanya berjalan dan berlalu secara rutinitas, sempatnya, tetapi belum begitu mengamalkan makna hakikat, nilai dan tujuan sholat itu, yaitu adalah anil fahsyai wal munkar. Makanya salah satu contoh yang yang disambungkan di sini ayat ini tentang keikhlasan itu adalah sholat dulu. Karena sholat inilah yang merupakan akar pondasi dalam semua aspek ibadah yang lain. Ya. Malah para ulama kita mengatakan bahwa sholat itu adalah merupakan penyimpul dari seluruh ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sholat itu ada kalimat tauhid. Ketika kita mempersaksikan diri Allah Tuhan kita, Allah Rabb kita, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah yang kita yakinkan, kita bersaksi kepadanya sebagai utusan Allah. Kemudian di dalam sholat itu ada makna puasa. Jadi rukun Islam ini mulai dari syahadat, kemudian sholat, kemudian puasa, zakat, haji, semuanya tersimpul di dalam sholat. Ya sampainya pagi jumlah ia menena ibadah mungkinlah perintah Allah Ta'ala, ya, merupakan penyimpul, merupakan sentralisasi semua ibadah yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam kaidah fikih tidak sah sholatnya orang kalau sementara dia sholat dia juga makan. Contoh, masuk di restoran makan, setelah makan katakanlah nasi, setelah itu makan lagi kacang, nah puji mana canggur itu namanya mungkin sekitar setengah bang, ya. Maksudnya banyak itu, banyak ya. Saat waktu sholat Isya masuk, langsung masuk ke masjid. Kamu firku timunah, kamu firku. Ya. Sementara sholat cepat-cepat tapi kata lu mengemut. Apatah lagi kalau dengan sengaja mengambil ketika dia sholat di pinggir meja misalnya, tidak sah sholatnya. Dan termasuk orang yang melakukan ibadah haji, dan hampir semua ibadahnya tidak akan diterima itu, ia puasanya, ia zakatnya, ia ibadah hajinya dan seterusnya, kalau dia mengingkari sholat, bahkan tidak termasuk sah keimanannya. Masa banyak? Oh ya, zikir deh, ya itu. Sehingga sholat inilah yang merupakan nilai utama di dalam kehidupan manusia. Apa yang menjadi nilai
hakikat sholat itu, maka itulah yang harus kita jadikan sebagai pola hidup sehari-hari kita. Tadi keikhlasan. Orang yang mengerjakan sesuatu, apapun pekerjaan itu, sepanjang pekerjaan itu baik, sepanjang pekerjaan itu bagus dan tidak bertentangan dengan syariat agama. Orang yang mengerjakan satu pekerjaan, kalau dia ikhlas, kalau dia tulus, kalau dia betul-betul mengerjakan dengan panggilan nurani, maka pasti hasilnya baik. Pasti hasilnya baik. Coba-cobalah. Menulis saja, ya, para teman-teman mahasiswa, menulis saja, kalau dalam keadaan kurang begitu ikhlas, apalagi kalau marah-marah mentomin, tidak bisa bagus itu tulisan. Apalagi kalau ibu-ibu, itu kan ibu-ibu menikah. Misalnya anakku mahasiswa, disuruh membuat kue apa yang paling mudah dibuat? Katakanlah onde-onde, tahu? Semestinya kan membundar, malebu, tapi karena tidak ikhlas, nah marah-marah itu membuat tidak bisa malebu, jadi malah panas terus. Apa penyebabnya? Karena tidak ada ketulusan, tidak ada keikhlasan. Apatah lagi ibadah yang kita lakukan harus betul-betul tulus, ikhlas. Pasti efeknya terasa di dalam jiwa kita, terasa di dalam batin kita, terasa di dalam hidup kita. Masih pasti dikurangkan masa wajah. Betapa sejuknya, betapa indahnya, betapa legahnya perasaan gembira kita. Ada waktu-waktu tertentu itu luar biasa. Terasa syukur kita, alhamdulillah sudah sholat. Contoh lagi, termasuk di antara perintah Allah Subhanahu wa taala adalah puasa. Tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Saat kita berpuasa, orang yang ikhlas, betul-betul ikhlas berpuasa, maka tidak akan terasa terlalu, dan perasaan lapar itu bukan sesuatu yang menjadikan kita seakan-akan susah berpuasa. Beda tuh, beda, sangat beda. Orang yang tidak ikhlas berpuasa, apalagi kalau memang jarang berpuasa di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, yang sering Kamis, dia Sya'ban, ini Sya'ban, dia Rajab dan sebagainya, jarang berpuasa di luar bulan Ramadan, maka orang yang tidak ikhlas berpuasa ini di bulan Ramadan sangat kentara. Ya, paling tidak tanda-tandanya selalu melihat jam. Kenapa itu jam selalu jam 2? Tidak pernah bergeser ke jam 3. Ya. Atau mungkin sudah jam 4. Masuk lagi kah jangi? Mana tulis tiap pamit terus? Akhirnya dia teriaki tetangganya, jam berapa di situ? Tidak rusak ke jam saya di rumah setelah jam 4. Apa yang bilang tetangganya? Bukan jam yang rusak, hatimu yang tidak ikhlas. Hatimu yang rusak. Coba. Ya. Apatah lagi orang yang melakukan ibadah tidak ikhlas, berarti tidak memahami bahwa apa yang ada dalam dirinya, ruhnya, jasadnya, panca inderanya, sesungguhnya dia tidak pahami bahwa itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kelas awam. Nah, bagaimana kelas orang-orang yang khas? Sudah mulai ada bekas kesadaran nurani di dalam dirinya, betapa pentingnya sholat, betapa pentingnya zakat, betapa berkahnya
puasa, betapa mabrurnya dan makbulnya doa-doa orang yang melakukan ibadah haji, mulianya orang-orang mendapatkan nilai kemakburan ibadah haji. Tetapi belum mampu melakukan secara istiqamah. Contoh, melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Orang yang sudah memperbaiki sholat 5 waktunya dilakukan lagi secara berjamaah, itu sudah berada pada nilai khas, ya, sudah berada pada tingkatan setelah tingkatan awam. Tetapi orang hasul khawas itu tidak hanya sekedar ini orang khas ini di samping memperbaiki sholat 5 waktunya, juga memperbanyak sholat sunnahnya. Ya. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah tingkatan khasul khawas, termasuk para aulia. Apa tanda-tandanya? Tidak lagi terlalu memperhatikan dan mementingkan pujian terhadap sesama. Ya. Ketika dia sholat, ada orang, tidak ada orang, gerakannya tetap seperti itu. Bacaan-bacaannya tetap seperti itu. Bersedekah, berpuasa, apapun perilaku hidupnya, tidak lagi menjadi penilaian, mengundang atau menunggu pujian dari orang lain. Tidak ada sugesti di dalam pikiran batinnya, hatinya, pikirannya dinilai orang baik ataukah buruk. Tidak ada lagi dalam dirinya itu. Ya aku ini biasa mupang kaya, kita ingin perbaiki betul pekerjaan kita karena menunggu penilaian bos. Kita betul-betul ingin tertib dalam masalah keuangan karena ingin dikatakan jujur oleh pimpinan. Kita betul-betul hadir untuk belajar karena kita ingin dinilai oleh guru supaya kita termasuk mahasiswa atau mahasantri yang mendapatkan predikat jayyid misalnya. Tapi orang-orang yang hasul khawas, penilaian semata itu adalah Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla jalla jalla. Makanya sering kita ulang-ulangi setiap kali perbuatan kita lakukan, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Tidak lagi mengharap pekerjaan itu dinilai oleh orang lain, tapi yang ada di dalam hati, pikiran dan perilaku kita, penilaian semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua aktivitas hidupnya, semua pekerjaannya, ada yang mau menilai, ada yang memperhatikan, ada yang menginginkan dia baik, memang sudah baik. Disebabkan karena dia melakukan hal itu bukan untuk dinilai orang, tapi untuk dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak memerlukan, karena ada orang bekerja, ada orang berperilaku, pertama ingin dinilai orang. Kalaupun yang tidak mau, sekarang kan dunia modern saat ini sungguh sangat luar biasa. Ya, apa yang kita lakukan biar tidak ada orang di ruangan ini juga dapat kita diketahui apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, karena ada namanya CCTV. Saya sering katakan CCTV ini belakangan hadir, nanti abad ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan CCTV setiap orang ada CCTV-nya. Siapa itu? Malaikat rakib dan kemana tuh CCTV? Ada semua. Jadi dimanapun orang berada, aktivitas apapun dilakukan, apapun pekerjaannya, dia ikhlas tidak ikhlas,
dia mau berlaku baik atau kan buruk, dosa ataupun amal kebajikan yang dilakukan, semua sudah terekam di dalam CCTV. Ya Allah Subhanahu wa taala sudah simpan di setiap orang. Dan itu akan nanti diputar, akan ditampilkan. Siapa yang menyaksikan nanti ketika ditampilkan hasil CCTV Allah Subhanahu wa taala setiap orang itu, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir hidup di alam jagat raya ini ikut menyaksikan. Nah, itu namanya nobar. Apa itu nobar? Nonton bareng. Di mana itu? Di padang mahsyar. Akan tampil setiap orang. Jadi memang itu secara akal, itu secara logis, secara akal betul itu bahwa berlipat beribu kali satu hari, dunia berlipat ribu kali ketika nanti di akhir. Kalau misalnya Andi Awaludin umurnya 100 tahun, maka 100 tahun itu setiap menit, setiap detik, setiap jam dia terus yang tampil selama 100 tahun. Misalnya, apa yang dilakukan oleh setiap orang akan tampil. Jadi itu untuk ya. Sepotong kemakanan level figure tampil itu. Tampil di sini. Tampil di sini. Kan tampil itu. Terus bagaimana bisa meng-close? Bagaimana bisa menghapus? Ada nggak jalannya? Pasti ada. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertobat, orang yang menyadari, orang yang ikhlas bertobat, ikhlas memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas meninggalkan semua pekerjaan-pekerjaan sebelumnya tidak baik, maka dialah mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Pasti akan mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadeni rumah rota-rota. Ya, tadeni. Tapi rahasia pengampunan Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan rahasia Allah. Tidak mungkin ada yang berani munculkan kaidah bahwa kalau kau baca ini sudah pasti. Maksudnya apa? Tetap kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah mengajarkan kepada kita baca istighfar minimal 100 kali sehari semalam. Ya, paling tidak setiap akhir salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mohon kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya. Ya, sebelum kita akhiri mungkin ada tadi ya sesi tanya jawab ya. Ya. Kalau ada hal yang mau ditanyakan, boleh bertanya. Sekiranya ada jawaban saya sampaikan. Kalau tidak ada, ini banyak bisa menjawab ini. Ya, sekiranya. Ya boleh. Sebelum kita buat kesimpulan. Kayak Lena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat saja yang saya pertanyakan mengenai bangun subuh, salat subuh dengan hati mudah. Saya selalu salat subuh di sini. Alhamdulillah. Tetapi pada saat salat subuh, pikiran kiri kanan. Kadang-kadang saya nanti bilang orang ini. Padahal banyak pikirkan. Iya. Saya lolos pada waktu bangun, tetapi pada saat salat subuh banyak sekali pikiranku ke sini kemari dan bagaimana caranya mengantisipasinya dan apakah itu Allah Subhanahu wa taala itu mengerti bahwa ini banyak pikirannya. Yang kedua, tadi Bapak menyinggung bahwa kita akan berikan selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi ada juga selawat biasanya Pak, ada kita berikan juga sahabat, keluarganya kan bisa begitu.
biasanya itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, tapi tidak disebut sahabatnya. Nah, itulah Pak ya, saya mempertanyakan bagaimana caranya kita bersalawat itu Pak, kita sebut juga keluarganya bersama sahabatnya. Dan apakah yang salawat ini semua sahabatnya akan diterima itu salawat kita? Terima kasih Pak. Ya, alhamdulillah, pertanyaan yang sangat bagus sekali ini. Dan inilah pertanyaan yang selalu mengalami kita semua. Kita mengalami semua. Jadi memang di dalam tuntunan salat khusyuk itu, kalau dalam kaidah fikih bahwa sesungguhnya namanya salat khusyuk itu tetap kita menghadirkan rasa, kemudian pikiran dan gerakan. Jadi rasa, gerakan, tetap alam pikiran itu tetap harus hadir. Saya kira banyak hadis-hadis tentang itu. Contoh, kalau anda gurta dulu Ki Haji Menos Bintal Mangkuflo, kalau kita sholat supaya tidak banyak terlalu mengganggu pikiran kita kemana-mana, misalnya kita sebagai makmum, ya, kita berupaya mengkonsentrasikan pendengaran kita aba-aba imam, ya takbirnya, ya suratul fatihahnya, pengupuna, dan gerakan-gerakan lainnya. Satu. Kemudian yang kedua, sekiranya ada lintasan pikiran kita, Allahu Akbar, tapi kekiko boleh ya, apa saja pekerjaan, atau di kantor kah, atau di pekerjaan di dalam, banyak sekali. Nah, pada saat itu pada lalu utama sepeda ya, menono bin rangi, kita akan berikan ya. Karena tidak ada yang mampu konsentrasi 100% mengingat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla di dalam salatnya ya, termasuk kehusyukan itu kalau kita sudah mampu tadi mengikuti betul aba-aba imam, itu namanya makmum ya. Pilot itu kita harus mengikuti pilotnya kemana, kecuali pilotnya hilang, kondekturnya hilang, sopirnya hilang ya. Kemudian kalau misalnya yang ketiga, setiap bacaan-bacaan itu kita harus mengetahuinya. Katakan misalnya ya, koton rokok dibaca subhana rabbil lagi baca koton rokok ya. Setiap bacaan-bacaan itu pikiran kita mengontrol bacaannya. Dulu di antara sujud misalnya Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfani dan seterusnya. Tapi sekiranya itu ada lintasan pikiran kita keluar daripada ingatan tentang apa yang kita lakukan, tentang sholat yang kita lakukan ya, ini rupa adalah nama kada seperti dengan naik sepeda ki patu di memang ya. Maka itulah salah satu berkahnya kalau kita sholat berjamaah, karena ada yang menuntun kita dari depan untuk mengikuti secara penuh pelaksanaan ibadah sholat. Kemudian karena sudah dikumandangkan azan tentang selawat ya, ada memang beberapa banyak sekali macam-macam selawat. Misalnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa dzurriyyatihi wa ala alihi washabbihi wa dzurriyyatihi dan seterusnya ya, untuk sahabatnya, untuk keluarganya, untuk seluruh wa ala alihi washabbihi ajma'in itu mau pokoknya sini nih rumah Nabi ta
sampai umat-umat terdahulu di alam, sampai kepada Rasulullah, sampai orang-orang yang beriman. Nah, karena mana nih maka ini wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi. Kemudian kata-kata ajma'in itu masuk semua. Sini ini ya rumah tapuai kini kita Muhammad SAW. Maka dia bilang kemaka dikiba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Letu mana matogar. Ya Rasulullah ku keluarga Nabi ta, ku sahabat Nabi ta. Di dalam kajian tasawuf memberikan gambaran bahwa setiap orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hakikat salawat itu sampai kepada semua orang yang beriman, yang betul-betul mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada hakikat diri kita ini sebagai orang beriman, kita adalah Muhammad semua, Pak. Ya. Tapi dia kuasa ngalek maka saya ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Tapi pada hakikatnya kita sebagai umat Rasul, kita adalah Muhammad semua. Kita adalah Muhammad semua. Ya. Nanti berpindah nilai Muhammad kita setelah kita ingkar atau kita murtad. Sepanjang kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setiap orang membaca selawat itu pasti kesampai kepada nurani kita. Ya. Namun ini tarif tutur. Ya, tutur. Oleh karena itu, karena orang yang berselawat satu kali ini masyhur juga, maka Allah akan memberikan ucapan selawat kepada orang yang berselawat 10 kali dengan rahmatnya meliputi seluruh umat Islam yang beriman kepada Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdallahi hamdan syakirin hamdan yafi'u ni'mal mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa muslimin ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma tawwil umurana ya Allah. Wasahni sadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa asina a'malana wa zarzuqna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat hajat. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa baligna ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan qina 'adzabannar jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin ya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Wallahu a'lam.